Adik Kim Jong-un lebih banyak tampil jalankan negara. Rothman sebut ada yang salah dengan Korea Utara. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Legenda NBA Dennis Rodman mengatakan kepada Piers Morgan di Good Morning Britain bahwa ada sesuatu yang salah dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan orang-orang dekatnya. Presenter Good Morning Britain Piers Morgan berbicara dengan Rodman pagi ini melalui video call di tengah krisis pandemi. Dennis Rodman telah mengajukan pertanyaan yang lebih serius seputar kondisi pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Pria berusia 36 tahun itu dikhawatirkan meninggal bulan lalu selama lebih dari 2 minggu ketika ia menghilang dari mata publik. Rodman yang merupakan teman dekat pemimpin Korea Utara itu menyebut peningkatan intensitas penampilan saudari Kim Jong-un, yakni Kim Yo Jong, adalah bukti bahwa ada yang tidak beres di Pyongyang. Bersama Piers Morgan, mantan pebasket Chicago Bulls itu mendiskusikan Netflix The Last Dance yang menyelesaikan 2 episode terakhir dari seri 10 bagian dokumenter pada hari Senin. Serial ini berfokus pada Rodman dan rekan setimnya Chicago Bulls melihat karir mereka dan tahun terakhir yang mereka nikmati bersama di musim juara NBA 1997 hingga 1998. Seri terobosan detail dengan liputan di balik layar yang belum pernah terjadi sebelumnya telah dipuji sebagai salah satu film dokumenter olahraga terbaik yang pernah ada. Tetapi komentar Rodman tentang Kim Jong-un mendapat lebih banyak perhatian dalam wawancara ITV-nya. Tentang GMB, Morgan bertanya kepada Rodman tentang Kim Jong-un karena rumor terbaru seputar kesehatan pemimpin Korea Utara. Yang ingin saya katakan adalah, Piers, saya memiliki hubungan dengan Korea Utara, tetapi saya akan mengatakan ini. Jika Anda melihat saudara perempuannya di TV menjalankan negara, sekarang Anda tahu ada sesuatu yang salah. Oke, kamu lihat saudara perempuannya menjalankan negara. Sekarang kamu tahu ada yang salah. Dan saya katakan itu saja yang akan saya berikan kepada Anda. Dan aku akan mengatakan sesuatu yang lain kepadamu, Piers. Ingat ketika dia pergi ke Korea Selatan sebelum dia melakukannya. Ingat hari itu. Dan kemudian dia pergi ke sana setelah itu. Jadi itu seperti itu. Jadi aku tidak akan mengatakan apakah dia ada di sini atau tidak di sini. Tetapi jika kamu melihat saudara perempuannya menjalankan negara, karena dia di baris berikutnya, dia di baris berikutnya, katanya. Karakter eksentrik Rodman memicu hubungan yang baik dengan Kim Jong-un selama bertahun-tahun karena hasratnya terhadap bola basket. Daya tarik global NBA menunjukkan bahwa ia bahkan dapat menarik bagi pemimpin tertinggi Korea Utara itu. Rodman telah menunjukkan dia khawatir tentang Kim Jong-un, yang saudara perempuannya telah lama dikabarkan sebagai calon penggantinya. Pemimpin negeri paling tertutup di dunia itu saat ini diyakini memiliki setidaknya 2 anak, tetapi keduanya masih di bawah umur. Korea Utara adalah masyarakat yang sangat patriarkis dengan kekuasaan yang telah diwariskan dari putra ke putra sejak pembentukan negara pada tahun 1949. Namun saudara kandungnya Kim Yo Jong yang berusia 32 tahun telah mengambil peran yang semakin meningkat dalam pemerintahan saudara laki-lakinya selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, ia masuk daftar hitam oleh pemerintah Amerika Serikat karena pelanggaran berat hak asasi manusia bersama dengan orang lain di negara ini. Sementara itu, Amerika siapkan rencana darurat jika Kim Jong-un benar meninggal dunia.
Pemerintah Amerika Serikat sudah menyiapkan rencana darurat jika pemimpin Korea Utara Kim Jong-un benar meninggal. Sumber mengatakan kepada Fox News bahwa mereka membahas nasib Korea Utara setelah laporan dari intelijen Amerika Serikat yang mengklaim kesehatan Kim Jong-un kritis pasca operasi kardiovaskular. Sumber intelijen pertahanan mengatakan pada Selasa lalu bahwa pemerintah Amerika Serikat memiliki rencana yang luas jika Kim Jong-un tiada, dengan mempertimbangkan semua komplikasi yang timbul dari kematiannya. Pejabat itu menggambarkan kemungkinan krisis kemanusiaan besar di Korea Utara yang dapat mengakibatkan jutaan orang kelaparan dan eksodus massal pengungsi Korea Utara ke Cina. Sumber-sumber intelijen mengatakan bagian dari rencana itu akan sangat bergantung pada intervensi Cina dan membantu mengelola situasi di lapangan di dalam Korea Utara. Hal ini sebagian karena kedekatan Cina dan sebagian karena tantangan logistik Amerika Serikat yang menyediakan bantuan kemanusiaan. Daily NK, sebuah berita online berkala yang berbasis di Seoul yang sebagian besar dijalankan oleh para pembelot Korea Utara, telah melaporkan bahwa Kim Jong-un yang berusia 36 tahun sedang dalam masa pemulihan dan operasi di sebuah villa daerah resor di Pantai Timur. Laporan itu mengatakan Kim Jong-un dioperasi setelah kesehatannya memburuk karena merokok berat, obesitas, dan terlalu banyak bekerja. Namun secara spesifik kondisi Kim Jong-un masih belum jelas karena Korea Utara terkenal karena menahan dan mendistorsi berita di lingkup perbatasannya. Sumber intelijen Amerika Serikat mengatakan kepada CNN ada kekhawatiran kesehatan Kim Jong-un memburuk meski laporan ini belum kredibel. Para pejabat Korea Selatan tidak meyakini laporan-laporan ini dan tidak menemukan aktivitas yang tidak biasa di Korea Utara. Kantor berita Korea Selatan Yonhap menyebut laporan itu tidak benar. Kami tidak memiliki informasi untuk mengkonfirmasi tentang rumor tentang masalah kesehatan Kim Jong-un yang telah dilaporkan oleh beberapa media, kata juru bicara Kepresidenan Korea Selatan Kang Myon-sok. Pun tidak ada perkembangan tidak biasa yang terdeteksi di Korea Utara. Spekulasi sering muncul tentang kepemimpinan Korea Utara berdasarkan kehadiran di acara-acara penting negara. Sebuah sumber intelijen mengatakan kepada Fox News pada Senin bahwa ada kecurigaan bahwa Kim Jong-un tidak sehat sejak 15 April lalu setelah dia tidak menghadiri acara peringatan terpenting Korea Utara, yaitu hari ulang tahun kakeknya Kim Il-sung. Kantor berita Korea Utara mengklaim Kim Jong-un memimpin pertemuan pada 11 April yang membahas pencegahan COVID-19 dan menunjuk saudara perempuannya sebagai anggota pengganti Biro Politik Partai Pekerja yang berkuasa. Media pemerintah sejak itu melaporkan bahwa Kim juga mengirim salam kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel, serta pesan ulang tahun kepada dua pejabat Korea Utara. Sementara itu, sumber mengatakan kepada Fox News bahwa Gedung Putih mengetahui laporan kesehatan Kim, tetapi belum ada konfirmasi tentang kondisinya. Satu sumber mencatat bahwa selama pertemuan terakhir Kim Jong-un dan Donald Trump, orang asing yang dekat dengan Kim Jong-un melihat Kim bernafas sangat berat untuk orang seusianya. Pada hari Selasa lalu, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Robert O'Brien mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa pemerintah sedang memantau laporan kondisi Kim Jong-un. Kami memantau laporan ini dengan sangat cermat dan seperti yang Anda tahu, Korea Utara adalah masyarakat yang sangat tertutup. Tidak ada pers yang bebas di sana, mereka sangat mengalihkan informasi yang mereka berikan ke publik, termasuk kesehatan Kim Jong-un, kata O'Brien. Orang-orang harus tahu bahwa kita memiliki komunitas intelijen yang hebat. Presiden, Wakil Presiden, Menlu Pompeo, Menhan Esper, Jenderal Milley. Kita punya banyak menara pengawal selama krisis pandemi COVID-19 ini, memastikan Amerika aman entah itu dari gangguan wabah atau musuh di luar negeri. Jadi kami terus mengawasi Korea Utara
seperti halnya kami mengawasi bagian dunia lain. Tidak jelas apa yang akan terjadi dengan rezim jika Kim Jong-un absen karena masalah kesehatan atau meninggal dunia. Sementara Korea Utara belum menjelaskan siapa yang berpotensi menggantikan Kim. Beberapa ahli meyakini saudara perempuannya Kim Yo Jong akan bertindak sebagai pemimpin, setidaknya selama masa transisi. Yang lain percaya Korea Utara kemungkinan bisa diperintah oleh kepemimpinan kolektif elit partai yang berkuasa, mirip dengan Uni Soviet pasca Stalin.